Halo teman-teman, semuanya, apa kabar? Ya, semoga kabarnya baik-baik saja dan juga ini ya, sehat-sehat saja. Dan, tadi sore saya itu menemukan sebuah artikel dari goal.com, Goal Indonesia ya, versi Indonesia karena saya tidak membuka Goal versi, Inggris, karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Itu tentang seorang pemain gitu kan, ini ya sebenarnya ini masalah klasik untuk, para pemain bola yang sering dialami oleh para pemain bola. Tentang seorang pemain yang karirnya hancur lebur gara-gara, eee, ini teman-teman ya, gara-gara kehidupan malam gitu kan. Kehidupan malam dia terjerat dalam kehidupan malam dan akhirnya karirnya pun hancur. Dan pemain ini adalah, dulu digadang-gadang sebagai, bintang masa depan dari Belanda. Dia adalah wonderkid dari sepak bola Belanda yaitu Andy van der Meijde. Itu ya teman-teman. Andy van der Meijde ini mengawali karir di, salah satu sekolah sepak bola atau akademi sepak bola terbaik di dunia, yaitu akademi milik Ajax Amsterdam. Jadi di dunia ini ada kalau ada tiga akademi sepak bola yang bisa dibilang terbaik ya. Selain, Ajax sendiri, akademi milik Ajax, kemudian ada akademi La Masia milik Barcelona yang kita semua tahu dan akademi milik dari, Manchester United. Ya walaupun kondisi MU sekarang ini, sedang dalam proses ya menuju menuju kebangkitan sepertinya kalau melihat dari performa mereka, tapi kita harus akui, MU ini punya akademi sepak bola yang juga yang terbaik ya, salah satu yang terbaik. Mereka pernah melahirkan Class of 92 yang menjadi, bintang utama dari, skuad Alex Ferguson selama bertahun-tahun. Oke, kita kembali ke, Van der Meijde. Jadi di awal-awal kemunculannya, Van der Meijde ini sempat dipinjamkan oleh Ajax ke Twente di musim, 1999-2000. Hanya perlu satu musim bagi Van der Meijde untuk kembali ke skuad utama Ajax, gitu kan. Dan di Ajax sendiri dia tampil, selama 5 musim ya, memperkuat Ajax dengan mencetak 21 gol dan, 30 lebih assist gitu ya. Mungkin di zaman sekarang, apa namanya, orang mungkin ya menganggap, 31 gol itu berapa, tapi sistem permainan sepak bola di era tahun 2000-an dengan di zaman sekarang itu berbeda. Karena, pada masa itu, formasi yang kebanyakan dipakai itu 4-4-2 dengan mengandalkan pemain sayap, tidak ada penyerang sayap ya, pada masa itu tidak ada penyerang sayap, yang ada adalah 2 striker biasanya yang dipakai. Jadi kalau seorang pemain sayap mampu mencetak, banyak gol itu termasuk istimewa dan Van der Meijde adalah pemain yang mampu melakukan hal itu. Penampilan gemilang si ini, Van der Meijde ini pada tahun 2003 membuat dia diminati oleh banyak klub, top Eropa saat itu ya. Dan memang pada masa itu, era-era tahun 2001, 2002 itu Ajax memang sedang bagus-bagusnya ya. Pemain-pemain mudanya luar biasa. Selain Van der Meijde sendiri, bintang-bintang yang kemudian menjadi bintang, tenar sepak bola itu bermain di sana. Sebut saja misalnya Steven Pienaar ya, kemudian ada, salah satu playmaker terbaik di masanya Rafael van der Vaart, itu kan, kemudian ada Wesley Sneijder, ada Zlatan Ibrahimovic juga gitu kan. Jadi pemain-pemain yang menjadi bintang besar, itu semua mengawali karir di sana. Dan akhirnya, Van der Meijde pun pada tahun 2003 ini membuat keputusan untuk meninggalkan Ajax dan memutuskan untuk merantau ke Italia. Dia menerima tawaran dari, Internazionale, itu kan. Nah di sinilah titik, apa ya, mungkin bisa dibilang ini keputusan yang kurang tepat atau mungkin blunder atau apa ndak tahu saya. Karena mungkin, gaya sepak bola Italia yang mementingkan pertahanan ini membuat, dan Van der Meijde mengalami kesulitan di sana. Itu kan saya tidak tahu kenapa dia, gagal di Inter, apakah karena memang dia sulit beradaptasi atau karena, saat itu kepelatihan Inter yang tidak bisa mengurusnya gitu kan.
Karena Inter ya pada zaman-zaman itu Inter banyak sekali menyia-nyiakan pemain berbakat ya, dan kebiasaan itu terus berlangsung ya. Saya tidak tahu kenapa tapi Inter memang tipikalnya seperti itu, klub yang sering menyia-nyiakan, pemain berbakat itu kan. Pemain berbakat dibeli lalu hancur lebur di sana karirnya dan itu tidak hanya terjadi pada, Van der Meijde. Tapi, eee, Van der Meijde di musim pertamanya, masih bisa tampil 14 pertandingan, dan bisa mencetak 1 gol di Serie A. Kemudian pada musim kedua, di musim inilah dia mulai, eee, apa ya, mulai depresi, katakanlah mulai mulai depresi karena, eee, saat itu Inter Milan merekrut, pelatih baru yaitu Roberto Mancini dan, Mancini yang menggunakan formasi 4-4-2 itu tidak memakai, Van der Meijde. Itu kan dan hal ini membuat, Van der Meijde yang mulai jarang mendapat kesempatan bermain, ini melampiaskannya dengan hal-hal yang kurang baik, yang tidak positif, yaitu dengan sering keluar malam, kemudian, apa namanya, mulai mencoba-coba alkohol sehingga akhirnya dia menjadi seorang peminum berat, jadi seorang pemabuk dan semakin lama karena kebiasaannya keluar malam ini, dia semakin kondisi fisiknya semakin jauh menurun. Dan semakin sulitlah dia menembus skuad utama Inter saat itu sehingga pada tahun 2005 Van der Meijde ini dijual ke Everton. Sebenarnya sebelum dijual ke Everton, Van der Meijde ini juga mendapat tawaran yang luar biasa dari klub Prancis ya, AS Monaco. Jadi saat itu AS Monaco ini menjadi salah satu klub yang cukup kaya, klub dari Prancis. Waktu itu PSG belum apa-apa waktu itu. Belum ada apa-apa yang menguasai Liga Perancis itu saat itu adalah Lyon, Olympique Lyon ya, PSG entah di mana saat itu. Dan Van der Meijde menolak untuk bermain di Liga Perancis dan lebih memilih untuk meneruskan karirnya di Liga Inggris. Mungkin karena dia berpendapat pemain-pemain Belanda itu ya cocok-cocok saja main di Liga Inggris gitu. Eee, Sebenarnya pemain Belanda itu pemain yang bisa main di semua liga sih menurut saya, bisa main baik di semua liga. Ya makanya saya bingung kenapa Van der Meijde bisa gagal di Inter dan hancur karirnya di sana. Di Everton pun kondisinya tidak, jauh berbeda ya, saat itu Everton yang dilatih oleh David Moyes juga tidak, apa namanya, tidak memakai jasa Van der Meijde, itu kan dan Van der Meijde sendiri semakin tersisih dan semakin di Inggris ya kita tahu gaya hidupnya semakin hancur di sana, bahkan dia membuat heboh dengan mengajak salah satu, apa ya, anak di bawah umur ya, putra temannya, yang, apa, baru berusia 16 tahun ini ke, sebuah klub malam striptease gitu kan, klub malam yang menyajikan tarian-tarian erotis seperti itu. Itu membuat heboh tentu saja ya, dan membuat, kesal Everton. Tidak sampai di situ, dia juga, apa ya, rumahnya ini dibobol maling gitu kan, semua banyaklah, barang-barang yang hilang. Dia juga mengalami denda dari, Everton sehingga dan puncaknya terjadi ketika pada tahun 2010 ya, Everton ini, menjualnya atau melepasnya gitu kan dan dia pun menganggur. Pada tahun 2009, 2010 itu Van der Meijde tidak punya klub dan ironis ya, saat itu teman-teman seangkatannya sedang menikmati masa keemasan sebagai pemain bola. Itu kan ada Wesley Sneijder, kemudian ada Zlatan Ibrahimovic, ada siapa lagi, ya itu dan Belanda tampil di Piala Dunia, eee, bersama pemain-pemain yang dulu satu angkatan dengan dia dan Belanda mencapai final dan Van der Meijde tentu saja sangat hancur lebur ya perasaannya karena tidak bisa tampil di Piala Dunia untuk kesekian kalinya dan tidak merasakan, partai final gitu ketika melihat pemain-pemain seangkatannya masuk final Piala Dunia. Tahun 2010 dia tidak punya klub dan dia merasa ini adalah titik terendah dalam hidupnya gitu dan dia semakin kecanduannya terhadap, alkohol dan obat-obatan semakin parah. Kemudian akhirnya pada, tahun 2011 dia sempat, dikontrak oleh PSV tapi juga tidak bertahan lama. Kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri karirnya dari sepak bola di usia 31 tahun.
Itu kan dia sempat bermain lagi 6 bulan di sebuah klub amatir di Belanda, tapi juga tidak itu kan tidak, eee, apa namanya, tidak lama dan tidak sukses juga. Pada tahun 2012, eee, si Van der Meijde ini membuat sebuah buku biografi yang menceritakan tentang dirinya yang tanpa pengampunan gitu ya judulnya, tanpa ampun lah istilahnya. Jadi itu sekelumit cerita tentang, Andy van der Meijde. Itu kan sebenarnya, kenapa ya, sebenarnya banyak sekali, pemain bola ini ya seperti yang saya katakan tadi, ini seperti sebuah cerita klasik di mana pemain bola hancur karirnya gara-gara kehidupan malam. Itu ya, coba kalau kita Van der Meijde pensiun di usia muda ya, masih muda ya, 31 tahun. Coba bandingkan dengan misalnya sekarang, Ronaldo misalnya. Ronaldo saat ini 37 tahun, tapi dia masih berada dalam form terbaiknya, performa yang masih tinggi ya, masih masih cukup tinggi performanya untuk pemain seusia itu. Kemudian ada Zlatan Ibrahimovic, ini teman seangkatan dari, Van der Meijde. Ini juga dia masih bermain meskipun di Milan sendiri saat ini dia juga rentan cedera sih, tapi di usia yang lebih dari 40 tahun dia masih sanggup bermain. Sedangkan Van der Meijde ini harus mengakhiri karirnya di usia muda, karena gaya hidupnya itu. Dan itu semakin apa ya, mempertegas bahwa memang kehidupan malam itu tidak baik ya, rata-rata tidak baik. Itu gaya hidup bebas seperti itu, tidak baik dan Van der Meijde hanya satu dari beberapa banyak pemain bola yang hancur karirnya gara-gara kehidupan malam. Misalnya Adriano, kita ingat dari Brazil ya Adriano. Adriano ini pemain yang dibekali dengan, dibekali dengan sebuah anugerah yang luar biasa. Striker, ya badannya gede, fisiknya kuat, dia jago dribble, tapi ya karirnya gagal gara-gara minuman, gara-gara kehidupan malam itu, gara-gara asal muasal dari depresi. Kemudian selain Adriano, Ronaldinho, itu kan salah satu penyihir sepak bola ya, pada masanya. Sempat menikmati kejayaan bersama Barcelona, tapi juga karirnya tidak lama karena itu tadi minuman keras, karena minuman dan juga ya free sex macam-macam kehidupan malam itu. Selain memang banyak pemain dari Brazil, selain itu dari Inggris juga ada, Paul Gascoigne, itu juga salah satu gelandang terbaik ya pada masanya, tapi juga karirnya kacau gara-gara itu tadi, hal seperti itu. Demikian, pembahasan kita kali ini jadi ya sebaik-baik apapun yang namanya gaya hidup atau kehidupan malam tetap lebih banyak sisi negatifnya. Demikian dan terima kasih.